kita menemukan data kita di lapangan, field research kita tentang riset kita, sehingga bagaimana caranya data kita itu bisa kita display dengan baik, pembaca itu akan mudah dipahami gitu ya untuk membaca laporan Anda. Jadi tentang display data itu atau penyajian data itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dalam bentuk diagram. Diagram kali ini itu ada beberapa jenisnya, yakni diagram pertama diagram batang gitu ya. Diagram batang ini bentuknya adalah sebuah batang, kemudian hal ini menunjukkan kalau diagram batang itu untuk mendeskripsikan dari setiap variabel penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran ini bentuknya adalah berupa pie gitu ya. Diagram ini mengukurnya dengan dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk derajat. Kemudian yang ketiga adalah diagram garis. Kalau diagram garis itu adalah mendeskripsikan tentang tingkatan variabel ataukah dari penurunan variabel riset kita. Oke, penyajian data berikutnya adalah kita gunakan grafik. Nah, grafik kali ini adalah dalam bentuk histogram, yakni bentuknya adalah grafik batang ya yang berimpit. Kemudian yang kedua adalah grafik poligon. Kali ini kalau grafik poligon itu bentuknya dalam bentuk garis, kita gunakan adalah nilai tengah. Selanjutnya adalah grafik OGIF. Nah, OGIF ini adalah satu peningkatan ataukah ke penurunan gitu ya. Kalau peningkatan berarti kita gunakan batas atas ya. Kalau itu penurunan berarti kita gunakan batas bawah. Penyajian data terakhir kita gunakan tabel. Tabel kali ini bentuknya adalah kolom-kolom gitu ya. Kolom ini terdiri dari variabel penelitian kita, kemudian frekuensinya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mendisplay data penelitian itu bisa dalam bentuk diagram, grafik, ataukah tabel. Oke, untuk melihat bagaimana caranya kita mendisplay data temuan dari riset kita, maka lihat video tutorial berikut ini. Kita lanjutkan bagaimana caranya ketika kita sudah memiliki temuan-temuan data dari field research kita dari lapangan, sehingga kita bisa mendisplay data itu dengan baik dan orang lain yang akan membaca itu lebih mudah memahaminya. Oke, bentuk ketika kita mendisplay data itu ada dalam bentuk tabel ya, yang kemudian dalam bentuk diagram, ada juga dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana caranya ketika kita membentuk ketiga itu, maka mohon diperhatikan bagaimana tutorial saya kali ini, bagaimana caranya ketika kita mendisplay data itu dalam bentuk tabel, diagram, grafik gitu ya. Oke, saya langsung ke data. Nah, ini misal yang pertama adalah kita ke diagram batang. Nah, diagram batang ini fungsinya adalah untuk mendisplay data sehingga kita bisa memaparkan gitu ya, memaparkan data itu secara detail. Nah, kita bisa klik insert, kemudian kita klik sesuai dengan yang kita tuju. Misalkan saya pilih yang 3D bagian ini, tinggal nanti kita pengen di bagian yang mana, di kombinasi yang gambar yang seperti apa misal ya, bisa dikombinasi gambar yang bagaimana sehingga nanti kita bisa memilih sesuai dengan misalkan yang inilah. Nah, itu jadi bisa kita tampilkan atau kita menampilkan di batangnya juga boleh. Klik di batang itu, kemudian klik kanan add data label. Nah, kalau sudah ada di batang ini, jadi kita tidak boleh menghapus ya frekuensi yang di vertikal itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Atau kita bisa ganti lagi boleh ya,
sesuai dengan, nah ini juga boleh. Nah, untuk diagram batang ini hanya memaparkan suatu data. Nah, ini ada satu temuan tadi hasil belajar bahasa Inggris kelas 7 ya. Kelas 7 SMP, kelas A sekian 78,5, kelas B, kelas C, dan juga kelas D gitu ya. Nah, ini diagram batang. Yang kedua adalah diagram lingkaran, itu menunjukkan biasanya dalam bentuk persentase ataupun juga dalam bentuk derajat. Nah, kalau ini misalkan ya ada satu temuan ekstrakurikuler bahasa Inggris yang minat itu di kelas A hanya 5 orang, kemudian yang B 7 orang, kelas C 10 orang, kelas D 8 orang. Nah, jadi ke semua itu persentase yang lebih banyak yang mana? Nah, jadi kita bisa buat dalam bentuk diagram lingkaran ya. Kita blok masih dalam bentuk insert, kita cari yang dalam bentuk pie itu ya, lingkaran. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mengubah bentuknya ini dalam bentuk menampilkan persentasenya. Jadi kelas yang orange ini A hanya 17%, kelas B 23, kelas C 33. Nah, dari sekian 100% ini yang paling minat mengikuti ekstrakurikuler itu ya hanya di kelas C ya. Nah, ini, nah kita bisa mengubah judulnya, titlenya. Nah, misal ini ekstra bahasa Inggris ya, misal seperti itu. Nah, jadi tinggal Anda mencari ya, pengen mengombin atau mengubah mengubah gambarnya juga bisa, bentuk gambarnya. Nah, ini tadi yang diagram pie. Yang ini misalkan ada temuan mahasiswa PBI dari tahun ke tahun. Jadi kalau menunjukkan data yang seperti ini itu kita buat diagram garis ya, diagram garisnya. Jadi kita tahu ada peningkatan ataukah ada penurunan. Nah, ini pakainya diagram garis, masih pakai insert, kemudian ke line ya, gambarnya seperti ini. Nah, tinggal kita boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, kita oke, saya ulangi dulu. Nah, jadi ini pakainya insert, kemudian diagram garis ya. Diagram garis, kita bisa mengubah tadi lihat ini, tapi ini kita bisa nah, ini bisa kita ubah select data. Nah, ini kita ubah yang ini, kita ubah yang ini. Bisa kita edit, name itu adalah yang ini, kemudian series value nya ini ya. Edit yang horizontal ini. Oke. Nah, ini sudah bisa kalau ingin menampilkan banyaknya datanya itu tinggal tadi add data label ya. Nah, ini kita bisa delete aja. Nah, sudah bisa. Titlenya juga kita ganti jumlah mahasiswa PBI gitu ya.
Nah, seperti ini. Jadi tahun 2018 35, naik lagi malah turun di 2020, 2021 alhamdulillah bisa naik kembali. Nah, kalau kita menunjukkan tabel yang seperti ini, grafik yang seperti ini, itu untuk mengetahui peningkatan ataukah penurunan di data tersebut gitu. Jadi kita tahu penurunan data tersebut bagaimana. Nah, ini ya bisa kita ubah. Nah, ini kita delete. Nah, ini tentang bagaimana caranya kita membuat display data dalam bentuk diagram batang, diagram pie, diagram garis ya, diagram garis. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita membuat data dalam bentuk tabel ya. Saya agak kecilin dikit. Saya ke sini. Nah, penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita membentuk tabel itu ada dua, yakni tabel data tunggal, yang kedua adalah tabel data kelompok. Data tunggal ya, ini artinya tunggal pastinya tidak dikelompokkan, nilai ujian reading dari 40 mahasiswa PPI misalkan seperti itu, yang mendapatkan nilai 9 ada 6 orang, mendapatkan nilai 8 ada 9 orang, nilai 7 19 orang, nilai 6 ada 6 orang. Jadi jumlah nilainya adalah 40. Ini yang disebut tunggal. Jadinya kalau tunggal itu adalah dari variabel ini kan variabelnya adalah nilai reading ya. Variabelnya itu tunggal ya, tidak berkelompok. Yang kedua adalah ini yang disebut dengan data kelompok. Nah, misalkan ada satu temuan data tentang prestasi listening untuk mahasiswa PPI gitu ya, yang dinilai dengan skala gitu ya, sangat baik, baik, cukup, kurang, sehingga membentuk prestasi yang penilaiannya itu rentangnya dimulai dari 20 sampai 29, kemudian berakhir di 50 sampai 59. Nah,